kepada calon nomor urut 2. Pak Anas menyampaikan, saya catat Pak jawabannya, tapi lupa siapa. Saat ini sampah telah menjadi masalah serius yang harus ditangani, terutama dalam memelihara kelestarian dan kesehatan lingkungan. Sampah yang berserakan dapat merusak lingkungan yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan. Dalam mengelola sampah pada lingkungan, masyarakat saat ini kebanyakan masih bertumpu pada unsur penimbunan. Diperlukan pula contoh serta tauladan yang positif dan konsisten dari kita sebagai tokoh masyarakat yang dapat mendukung peningkatan kesadaran warga. Terus mungkin kalau ada solusi, mungkin kita bisa pecahkan bersama. Kita tidak terhalang oleh gang kecil sebenarnya. Kalau kita mau, kita bisa menaruh bank sampah di jalan utama, ya, seperti di RW 9 ini sudah berjalan, tapi warganya hilang. Nah, mungkin ini salah satu usulan ketika saya terpilih menjadi RW, ini hanya usulan kepada warga. Kita ini kan pelayan warga, kita buat apa yang warga mau. Kalau kita warga pilih seperti itu, kita buat seperti itu. Ya, mungkin itu aja masalah sampah. Pak Moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama waktu. Baiklah, kalau kita berbicara tentang sampah ini, 3 bulan terakhir ini Batam itu tenar dengan sampah. Hampir di 9 kecamatan itu urusannya sampah semua. Baik di Sungai Bedu, di Nagoya, semuanya sampah. Padahal sampah di Batam ini itu semuanya tertuju di TPA. Muaranya semua ke TPA. Tetapi alhamdulillah Kecamatan Nongsa ini tidak pernah masuk berita tentang penumpukan sampah, karena camat sangat luar biasa. Yang ingin juga saya sampaikan, sampah untuk lingkungan RW 12 ini itu pada dasarnya buangannya ada di RT 2, sekarang dipindahkan ke SMP 63. Dan untuk sampah masyarakat di sini, insya Allah semua punya kesadaran untuk membuang sampah di SMP 63. Pak RT, sampah yang dekat situ pokoknya ditutup terus, bukan untuk pembuangan sampah. Tidak ada lagi yang membuang sampah di situ. Imbasnya itu masyarakat RW 12. Dan yang paling ingin saya sampaikan, saya di RW 12 ini hampir tahu semua lorongnya. Kemudian kalau saya ke Tokuan melihat sampah dari RT 3 itu mau lewat RT 3 itu ada menumpuk sampah di situ. Pak Sinaga lah yang selalu bahas, ini sampah dari RT 3 itu dari mana? Sampah itu namanya ampalia. Mati pula baru nak ngomong deh. Janganlah 3 menit. Semangat. Oke, aplaus untuk ketiga calon RW 12. Untuk ketiga pasangan calon. Luar biasa ya jawabannya dari setiap masing-masing calon. Di situ kita bisa menilai mana yang sudah memahami, mana yang sudah menguasai. Bapak Ibu silakan nanti mengambil keputusan untuk memilih siapa yang di hati Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke kedua materi yang akan disampaikan ke panelis, itu tentang infrastruktur di RW 12 yang belum terjadi.
jamah semenisasi maupun drainase. Waktu dan tempat saya persilakan ke panelis untuk menanyakannya, dan dimulai dari nomor urut 2 dalam waktu 3 menit. Drainase, infrastruktur drainase, sering kita sebut selokan juga Pak ya, selokan, parit, atau mungkin longkang Pak ya, Pak Bu, longkangnya parit, selokannya melalui Musrembang, CSR, Corporate Social Responsibility, pokok-pokok pikiran anggota dewan. Jalan lorong gang tersebut idealnya satu paket dengan drainase, sehingga estetika tampak. Sebab jangan sampai drainase tersebut beralih fungsi, berkontribusi menimbulkan penyakit berbasis air tergenang tersumbat akibat tumpukan sampah. Ini sudah anggarannya keluar, mudah-mudahan ini kan sudah rata nih permainan anak-anak kita. Yang ke depan ini diratakan lagi supaya wujudnya aja, dan itu sudah keluar, itu sudah ada supaya ini bisa terwujud. Ini memang Pasung RW 12, tapi memang wilayahnya di RT 1. Ini waktunya kurang terus. Dan perlu untuk diketahui, walaupun sedikit aja, Pasung RW 12 ini Pak, termasuk pasung yang paling luas di Kelurahan Kabil ini. Dipakai acara di Kota Batam, ini Pasung RW 12. Bapak Ibu, saya ingatkan ya, kita hanya memberi waktu 3 menit. Jadi kalau kami bilang cukup, berarti selesai. Ya, tidak ada perpanjangan waktu. Nanti ada yang iri. Kita harus netral semua. Ya. Waktu selanjutnya peserta nomor urut 1. Terima kasih. Mantap. Tadi Bapak Finalis Pak Abidi nyebut jalan sepaket dengan parit atau gorong-gorong. Karena itu kita mau menyalahkan siapa Pak? Jalan sendiri, parit jalan sendiri. Nah, berarti Bapak protes nanti ada perwakilan dari lurah nggak? Nah, itu tolong jadi perhatian kita semua itu Pak. Karena dari finalis yang berani menyampaikan itu jalan parit satu paket, tidak satu-satu. Dan masalah parit yang kurang atau yang belum, nanti kita koordinasi dengan RT yang lain, mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Dan insya Allah seperti disebutkan oleh Pak Kasmo tadi, untuk parit di RT 4 dan RT 2 mungkin sudah 95% apa 100%. Alhamdulillah. Kalau untuk tempat lain, Pak Bidin, mungkin untuk RT lain, RT 3, RT 4, mungkin kita nggak terlalu memperhatikan. Jadi nanti kita koordinasi legislasi apa yang kurang, jadi kita usulkan di Musrembang. Kita nggak janji mulu-mulu Pak, karena kita kerja apa yang kita dapatkan itu yang kita usulkan di Musrembang. Nggak bisa kita mau ini, emang kita siapa? Ya kan? Kita legislasi lah, ajak RT mana yang kurang, fisiknya apa, parit, jalan, gang. Nah, nanti kita usulkan sama-sama, perjuangkan sama-sama di Musrembang kelurahan sampai di situ. Terus selanjutnya memenang dari pihak kelurahan, usul kecamatan. Jadi ya mungkin itu yang kita sampaikan. Mungkin itu kekurangan saya Bu, Pak. Saya nggak berani ngomong sekian persen harus selesai, 5 tahun harus selesai. Belum tentu karena kita kepilih. Dan lupa saya mau pantun sedikit. Mantap. Jalan-jalan ke Belgia. Wow, jauh kali. Berangkatnya lewat bandara. Wah, ini benar. Alhamdulillah kita semua bahagia karena kita semua bersaudara di sini, yang hadir di sini semua warga RW 12. Saya tidak berjanji apa-apa Bu. Intinya tadi ada pertanyaan lagi nggak Bu? Kalau saya Nasoha kalau terpilih intensif RW 50% untuk operasional kepengurusan RW. Alhamdulillah. Nah ini yang mantap nih. Jadi tolong ini perhatian juga.
50% itu untuk operasional pengurus RW. Lain lagi dengan kas RW. Terima kasih. Waktunya habis. Mantap. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu keamanan. Itu waktunya 3 menit, dimulai dari pasangan urut nomor 3. Waktu saya persilakan, nanti pertanyaannya dari panelis. Belum lagi panen yang tidak kondusif mengganggu disebabkan oleh antara lain pencurian baik di siang hari maupun malam hari, ribut-ribut antar tetangga, KDRT misalnya, konflik antar etnis, kenakalan remaja, narkoba, mabuk-mabukan, gitar-gitaran sampai lewat tengah malam, bahkan kebakaran dan lain sebagainya. Warga masyarakat butuh pertolongan RT RW. Anda sebagai ketua RW menyikapi solusi tindakan apa saja yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Kami persilakan. Sudah bercerita tentang keamanan ini, memang kelurahan Kabit ini dari 4 kelurahan itu termasuk yang paling tinggi tingkat keamanannya, tingkat ketidakamanannya yang paling tinggi. Makanya itu artinya kalau saya terpilih menjadi RW, saya akan berdiskusi dengan RT-nya, 4 RT itu apa yang harus kita lakukan. Tapi perlu diketahui, setelah saya menjadi RW, apapun persoalan itu, insya Allah akan selalu kita atasi. Mungkin nanti setelah saya menjadi RW, saya takut semua warga ini datang semua ke rumah, karena hampir semua persoalan itu mereka dari masyarakat luar, apalagi masyarakat RW 12, dia langsung ke rumah. Karena di lingkungan RW 12 ini dia sudah ada masukan kepada saya warganya bahwa ada ketidaktenangan. Mereka sudah sampaikan tapi tidak ada solusi. Saja bisa, kenapa kita tidak? Karena ada kadang kecelakaan, ada apa? Karena lingkungan ini ibaratkan lingkungan kita bersama, mari kita amankan bersama. Pasut RW 12 ini tempat nongkrong anak-anak, termasuk anak saya. Tidak bisa dimungkiri, tetapi harus itu ada solusinya. Dan mari kita ke depan, artinya menjaga keamanan itu bersama, bukan tugas RT saja, bukan tugas RW saja. Kita kalau Bapak, waktunya sudah habis. Yang pertama, Bu, Bapak, saya minta maaf dulu ya. Mungkin inilah suara saya, apa saya ini rakyat saya. Saya tidak ada yang ditutup-tutup, Ibu. Ya. Dan untuk masalah keamanan, alhamdulillah di lingkungan RW 12 di 4 RT, insya Allah sangat kondusif, relatif aman. Ada kenakalan pun paling boleh dibilang ya kecil lah, kenakalan remaja Pak. Memang yang jadi perhatian untuk seluruh RT di Fasum ini. Jadi tolong tadi Pak Kanit Polsek tolong Pak ya. Misal ntar terpilih ada telepon dari RW 12, misal ada anak nongkrong di sini Pak, apapun alasannya, tolong diangkat Pak, tidak lanjuti Pak. Ya. Karena saya pernah Pak, jam 2 kita acara kemalingan tetangga, bikin BAP Pak. Ya alhamdulillah nggak ada yang lanjutannya. Seminggu anak-anak udah main lagi Pak. Teman kita sini, Kapil mungkin mau nyampein kayak gitu. Sorry maaf Pak, nggak ada yang berani, termasuk Bapak semua. Saya terus terang, karena saya udah lama Pak. Bikin BAP jam 2-3 malam, waktu awal RT. Sorry Pak ya, nah itulah saya Pak, nggak ada yang tutup Pak. Kalau keamanan, ya seperti kita udah jalanin selama ini, kita mulai dari rumah kita masing-masing sendiri aman, untuk anak kita, untuk
untuk istri kita, apalagi yang disebutkan finalis, jauhilah ADRT kekerasan apapun bentuknya. Jangan main tangan, ingat. Kaki. Apapun alasannya jangan main tangan. Nah, itu nanti karma bu, bapak. Itu karena saya berumah tangga 30 tahun. Wis. Alhamdulillah. Tuhan. Tangan ini nggak pernah. Tahu. Karena kita sadar kalau kita mulai dulu nanti kalau nggak anak kita ya tetangga kita yang nganter kita pak. Jadi kita mari sama-sama mulai dari rumah tangga kita lah. Bukan kita ngajari pun hanya ngajari bu. Itu untuk kita semuanya. Tolong Pak Amir jangan protes dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang keamanan ini, kalau bicara tentang memecahkan kasus, menyelesaikan masalah, Bapak Ibu boleh tanya penyidik yang ada di Polsek. Mungkin saking akrabnya sering berjumpa sama beliau, ya. Baik, tanggapan saya tentang keamanan ini, tanggapan saya terutama ini lingkungan ini sangat serius, Pak, dan menjadi prioritas utama. Keamanan adalah fondasi bagi lingkungan yang harmonis dan produktif, di mana warga dapat hidup tenang, bekerja, dan beristirahat tanpa rasa khawatir. Dan kita akan mengoptimalkan sistem keamanan mungkin yang pernah ada ya. Dulu waktu zaman Pak Faisal sesambil, tapi tidak berjalan sesuai harapan. Dan mungkin ini akan kita terapkan. Ini butuh partisipasi aktif dari seluruh warga. Ini tidak bisa hanya RW saja, tidak bisa hanya RT saja untuk keamanan ini ya. Selanjutnya saya juga akan mendorong memanfaatkan teknologi seperti pemasangan CCTV di titik-titik strategis. Mungkin itu akan bisa membantu untuk memantau hal-hal yang buruk di lingkungan kita. Ini salah satu, ingat ya Bu ya. Nanti kalau saya jadi RW, mana CCTV Pak? Jadi kita pasang. Selanjutnya memberi pemahaman pada warga bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat atau petugas keamanan saja. Yang kita buat ini nanti itu atas kesepakatan bersama. Kita menunggu RT, RW, tokoh masyarakat. Kita kan dulu. Ya. Jadi kita bentuk tim keamanan ini dan kita beri jalan seluas-luas kita sebagai jembatannya. Ya, akan membuat hubungan erat dengan Kamtibmas atau BPN. Ya. Mungkin itu aja. Inti dari visi saya ini adalah menciptakan lingkungan RW yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga nyaman secara sosial. Waktunya habis. Di mana setiap keluarga merasa bagian dari Waktunya sudah habis. Kalau kita melihat memang akhir-akhir ini kenakalan remaja, pencurian itu terjadi di lingkungan. Mudah-mudahan nanti kalau RW yang baru ada menemukan solusi yang baru lagi untuk kita mengatasi masalah keamanan dan kenakalan anak-anak remaja. Bapak Ibu, di rangkaian acara kami sebenarnya habis ini istirahat 5 menit. Cuman mengingat waktu sudah jam 10, sepakat untuk merangkum sesi kedua ini menjadi satu, terjawab oleh setiap calon, dan kita breaknya nanti setelah sesi kedua. Ya, Bapak Ibu masih semangat kan? Kalau yang akan kita pakai nanti di masyarakat RW 12 yaitu kepemimpinan yang humanis. Ya, tidak karismatik, bukan. Kalau karismatik larinya ke individu. Kita ke humanis, bermasyarakat. Kita semua sama. Gak ada yang namanya apa lagi tuh, pokoknya semuanya sama insya Allah. Dan untuk pelayanan masyarakat, insya Allah 12 jam nggak mungkin juga ya. Pokoknya kapanpun, apapun, tapi keluhannya ya. Dan program yang sudah tertata baik ini untuk membangun RW 12 menjadi lebih baik lagi. Itu tentang kinerja leadership.
Selanjutnya mengembangkan kemitraan antar lembaga dan individu di lingkungan RW 12. Dalam hal ini butuh kunci dan strategi yang berfokus pada pembangunan kepercayaan. Kalau nggak ada kepercayaan, susah. Yang pertama komunikasi terbuka dan inisiatif bersama yang bermanfaat bagi seluruh komunitas. Setiap RW itu tentunya dia harus punya leadership, karena leadership ini kita sangat-sangat dibutuhkan sebagai RW, karena kita bermitra dengan orang yang bisa membangun RW 12 ini. Saya contohkan, kalau untuk pelatihan welder itu Pak, sertifikatnya 9 juta itu. Dan saya ingin sampaikan, siapa yang mau pelatihan welder, sampaikan ke saya, ada pukil dewan yang gratis. Tolong sampaikan sama saya, kelurahan termasuk posyandu yang terbaik di kabin ini. Kenapa? Hampir semua kerjaan puskesmas itu diambil sama posyandu. Padahal gaji kader ini seberapa? Orang puskesmas itu full gajinya. Orang kesehatan, soal pendidikan itu yang harus kita utamakan. Sebenarnya banyak yang mau saya bahas malam hari ini. Artinya kenapa? Waktu. Kemudian dari kesimpulan yang saya ambil, artinya kalau RW 12 ini Pak, di antara 25 RW ini, RW 12 ini adalah barometernya kabin. Semua tertuju ke kabin. Saya sama Pak Faisal Hasibuan, kalau di kecamatan itu kami bergantian naik panggung itu. Dan artinya apa yang ingin saya sampaikan, insya Allah ke depan saya sama Faisal Hasibuan, Ketua LPM, akan selalu mengawal untuk lampu jalan ini. Dan kami mengusulkan itu 75. Nanti itu kita dibagi di mana titik-titik yang gelap. Mudah-mudahan di Musrembang ini nanti barang itu akan terwujud. Anggaran untuk kelurahan itu Pak cuma 1 miliar, dibagi 25 RW, dibagi 25 RW, dapat nggak kita ini? Kalau kita tidak punya link di luar seperti inilah, nanti tidak ada perkembangan RW 12 ini. Maka sebagai leadershipnya kita harus bermitra dengan orang-orang yang bisa mendatangkan pembangunan di RW 12 ini. Mohon maaf Bapak, waktunya seperti ini. Agak lari ya tadi ya. Panitia kopi untuk calon. Tapi kita lewatkan saja breaknya karena sudah malam. Mengingat sudah malam, Bapak Ibu juga pasti ada kesibukan. Kita akan masuk ke sesi ketiga. Tapi sebelumnya kita beri aplaus yang meriah untuk Ketua Panitia kita, Bapak Fahriman. Karena baru kali ini pemilihan RW dibuat visi misi penyampaiannya luar biasa Bapak Ibu. RW lain nggak ada loh Bapak Ibu, hanya di RW kita. Itu yang dibilang tadi sama Pak Kasmu. RW 12 adalah barometer RW yang terbaik di Kelurahan Kabin. Semuanya akan tertuju di sini. Jadi kalau nanti bapak-bapak bertiga ini terpilih, kita akan naikkan value kita untuk RW 12. Setuju Bapak Ibu? Baik, kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu transparansi dalam pelayanan birokrasi dan keuangan. Ini yang penting Bapak Ibu. Ya, transparan. Apalagi masalah keuangan. Ini masalah keuangan ini sangat sensitif. Ya. Jadi setiap program ada aset-aset RW sebelumnya yang ditinggalkan itu akan kita memperdayakan untuk mencari uang untuk kebutuhan RW kita. Seperti apa? Penyewaan pasur, tenda, dan itu harus transparan.
itu semua masyarakat harus tahu. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu transparansi keuangan RW. Seperti terhadap pemasukan untuk operasional apakah SW itu kas RW terbatas. Dan seperti saya sampaikan tadi, insya Allah apabila saya sombong pula terpilih nanti RW, insya Allah saya bagi separuh untuk operasional kegiatan kepengurusan RW. Mantap. Dan untuk pemasukan RW dari inventaris yang udah ada kayak penyewaan fasum, penyewaan tenda, makanya nanti saya minta para Bapak RT untuk kepengurusan RW tolong dikasih saya warga atau anak-anak muda yang bisa kita ajak bersama secara transparan dan bertanggung jawab. Dan nanti akan kita pisahkan cash RW terus operasional RW. Yang saya maksud tadi intensif RW yang separuh itu kegiatan operasional pengurus RW. Misal ada pengurus RW mau musyawarah memanggil pengurus yang lain, ya di situ tidak memakai uang kas RW. Dan untuk pemasukan kas RW seperti yang kawan sampaikan tadi, dari sewa lapak, dari ini, ya mungkin kita seperti biasa lah sama-sama, ya kita bertanggungjawabkan Pak. Kan apa yang prioritas, apa yang sekunder, ya kita pilah-pilah nanti. Jadi tolong nanti Pak RT selanjutnya, kalau misal RW kita nanti udah terpilih, khususnya saya, tolong kirim 2 orang warga yang bisa kita ajak kerja bersama-sama untuk mengelola sistem pemerintahan tingkat RW sebagai perpanjang tangan pemerintahan dari kelurahan atau Pemko, yaitu mengurusi administrasi kependudukan. Akan kita layani secara maksimal. Terus masalah mau berusaha lah kecil-kecilan bisa mendatangi kami atau pengurus RW yang terpilih untuk minta izin untuk usaha. Siapapun yang terpilih mohon jangan dipersulit. Ya. Jangan dipersulit. Jadi tolong ibu-ibu sampaikan aja. Maaf, waktunya habis. Kalau dia terpilih, kalau dipersulit, datang ke saya Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, ini waktu yang ditunggu oleh Pak Kasmo. Tadi dia udah minta, Bu As sudah closing statement belum? Belum, masih 1 sesi lagi. Nah ini saatnya ya Pak, closing statement dari setiap calon. Waktunya sama, tetap 3 menit. Dimulai dari nomor urut 3. Silakan Bapak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement dari saya. Apabila saya terpilih menjadi RW, saya akan memanggil keempat RT-nya. Apa permasalahan yang ada di RW 12 ini? Pertama, saya akan memanggil RT-nya karena di RW 12 ini ada yang sudah mendapatkan PKH, ada yang belum, tetapi dia layak mendapatkan, tetapi dia belum dapat. Apa persoalannya? Saya akan panggil RT-nya dan saya akan panggil pencacanya, karena ada Pak Pariman di sini sebagai pendamping dari dinas sosial. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan win-win solution untuk masyarakat yang ada di RW 12 ini. Karena apa? Karena itu menjadi kecemburuan sosial. Ada yang sudah keluar namanya tetapi tidak mendapatkan lagi. Apa penyebabnya? Dan masyarakat sampai saat ini tidak tahu. Ada Pak Pariman di sini sebagai pendamping, mungkin memberikan solusi. Yang belum dapat kita usulkan lagi, kita panggil pencacanya supaya mereka yang berhak dapat itu selalu dapat. Di zaman Pak Prabowo ini ada yang namanya
chip kartu Indonesia Pintar itu kita manfaatkan. Kalau saya terpilih jadi RW, anak-anaknya mau Indonesia Pintar, lapor ke saya akan menghubungi kepala sekolahnya, dan itu saya pernah lakukan. Dan alhamdulillah untuk tingkat SMA yang 6 bulan di bawah mendapat 900. Itu artinya baik itu kita pergunakan untuk masyarakat yang membutuhkan. Kemudian penutup ini untuk BPJS, untuk masyarakat RW 12, apapun itu, kalau masalah sakit apa, saya sebagai RW akan bertanggung jawab melakukan upaya supaya ini tertangani. Itu yang paling penting. Jadi BPJS karena kesehatan ini sangat dibutuhkan. Saya pernah melihat ada yang kecelakaan kerja, tapi duit, ada yang kecelakaan lalu lintas, itu tidak ditanggung Pak sama BPJS. Tapi alhamdulillah link saya ada dan saya pakaikan jam Esta. Alhamdulillah uangnya tidak ada yang keluar. Sebagai penutup, saya nak membantu bunga selasih di atas para anak angsa di atas, anak angsa di bawah tangga. Tanggal 18 kita akan memberikan suara. Kalau Anda berkenan, cobalah nomor 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang terakhir, apa pendapat kita yang terakhir untuk masalah kesehatan. Untuk masalah kesehatan dan bantuan sosial, nanti pertama terus terang saya akan bermusyawarah atau bertanya sama yang bersangkutan, kayak Pak Pariman untuk bantuan sosial, sama Bu As untuk urusan kesehatan. Minimal kita tahu caranya, kita mengusahakan gimana caranya biar bisa dibantu gitu. Dapat gimana caranya biar dapat. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan, Pak. Jadi kita syaratnya itu apa, gimana, kita tanya dulu. Nah, terus untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang Pak Kasmo tadi sampaikan masalah BPJS, saya cuma mau menyampaikan khususnya BPJS tenaga kerja, karena di situ kita mau menjadi anggota atau mendaftar lebih gampang. Jadi kalau bisa, saran saya sebagai saya juga buruh harian, ya mungkin dari bapak-bapak ada yang bekerja, maaf, ojek, apapun kegiatan, yang penting dari keluar rumah itu udah dihitung kegiatan atau pekerjaan. Jadi kalau bisa ikut BPJS tenaga kerja, itu pendaftarnya gampang Pak. Online, bukan online, telepon, kita kirim KK sama KTP, insya Allah nggak nyampe 2 hari jadi. Siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjaga kegiatan kita atau aktivitas kita untuk mencari nafkah untuk keluarga, biar terlindungi, daftarlah BPJS tenaga kerja, karena di situ gampang pendaftarannya. Kalau itu saya mau berpantun juga. Ya. Mantap. Boleh dibilang biar saingan sama Pak Kasmo, sama LPR kita. Tapi di luar ini nanti kita sahabat lagi. Kalau saya RW, dia LPM, kita bantuan dia juga. Ya kan? Saya mau berpantun. Pilih-pilih membeli buah kue ini. Mantap. Belinya di Taman Safari. Mari kita memilih dengan hati yang berseri-seri untuk RW 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 yang mana? Nomor 1 ya. Nomor 1. Selanjutnya saya tidak bisa janji ya. Janji karena masalah bantuan ini udah jadi makanan kami sehari-hari. Ada sahabat kami 3 RT di sini, kami berjuang ya masalah bantuan ini.
bukan hanya pencacat. Ini abang kita bagaimana langsung kita turunkan, Bu Asih kita langsung turunkan, ya. Karena kami sebagai RT, ruang lingkup kami itu terbatas. Nanti kalau komunikasi itu. Tapi doakan kami menjadi RW, ya. Baru ruang lingkup kami semakin luas. Insya Allah yang belum dapat, yang layak dapat pasti dapat. Yang nggak layak dapat. Nah itu tetap tidak layak dapat. Jadi intinya langsung saja, Bapak, Ibu yang saya hormati. Jadi ini closing statement ya. Jika terpilih, saya Saiful Bahri siap mengemban amanah ini dengan sepenuh hati dan melayani warga dengan tulus dan ikhlas, dan siap melanjutkan apa yang sudah ada dan meningkatkan menjadi lebih baik. Mari kita tinggalkan perbedaan, buang ego kita. RW 12 secara bersama-sama. Pemilihan ini bukan ajang saling menjatuhkan, tapi adu gagasan untuk membangun RW 12. Mari kita pilih pemimpin yang amanah sesuai hati nurani untuk masa depan RW kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, setelah selesai sudah acara visi misi dari ketiga calon RW 12 kita yang baru nanti. Baik, selanjutnya acara yang keenam yaitu pembacaan dan penandatanganan naskah fakta integritas oleh ketua panitia kita. Kami persilahkan naik ke atas panggung. Begitu semangat ya memimpin kegiatan ini. Kesimpulan dari kita dari apa yang dipaparkan oleh ketiga calon tadi, dapat kita simpulkan kalau secara pribadi saya ya begitu luar biasa intinya, dan normatif dan luar biasa ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, inilah yang menjadi pedoman kita ke depan. Walaupun tadi calon menyampaikan begitu bagus, tapi kalau tidak diawasi dengan fakta integritas, ya mungkin kejadiannya hanya secara seremoni saja, tapi tidak seperti itu yang kita hendaki. Tapi kita kawal ke depan bagaimana pelayanan mereka kepada masyarakat ke depan. Baik, saya akan pandu pembacaan fakta integritas calon ketua RW 12 yang terpilih nantinya. Baik, kepada ketiga calon kami mohon untuk berdiri ke depan. Integritas. Kami calon ketua RW 12 Kabil menyatakan dengan sesungguhnya: 1. Turut serta mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Ketua RW 12 Kelurahan Kabil dengan tertib dan lancar. 2. Bersedia menerima hasil pemilihan warga sebagai putusan terbaik. 3. Apabila terpilih sebagai Ketua RW 12 masa bakti 2006 sampai 2031 bersedia menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. 4. Memberikan edukasi dan menampung aspirasi masyarakat. 5. Mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan seseorang atau golongan. 6. Aspiratif dan kreatif, membuat program kerja bulanan dan tahunan. 7. Menjaga aset RW 12 baik berupa nominal maupun barang tetap. 8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban
menyampaikan pertanggungjawaban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan secara berkala dan transparan. 9. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan Ketua RW12 apabila terlibat teridentifikasi tidak pidana, baik tidak pidana berat maupun ringan. Baik, ditetapkan di Kabir pada tanggal 16 Januari 2006 yang memberikan pernyataan ketiga pasangan calon. Dan selanjutnya belum kurang penandatanganan fakta integritas. Jasnya mana itu? Bapak calon tuh Pak Nasoa. Sorry panitia, aku sampaikan juga gini. Nggak biasa. Apapun Foto bersama dan semua.